Bayangin, kamu punya rumah yang nyaman, tenang, aman, semua kebutuhan terpenuhi. Lalu, suatu hari, datang tamu tak diundang. 1, 2, 10, ratusan, ribuan. Mereka makan makananmu, merebut ruanganmu, dan perlahan-lahan, kamu tersingkir dari rumahmu sendiri. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Bukan di daratan, tapi di bawah permukaan air sungai, danau, dan waduk kita. Dan yang paling mengerikan, kita baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Hey guys, selamat datang kembali. Kalau belakangan ini kamu sering lihat berita soal ikan sapu-sapu yang memenuhi kanal-kanal Jakarta, kamu tidak sendirian. Banyak yang kaget, banyak yang jijik, banyak juga yang penasaran. Sebetulnya seberapa bahaya sih ikan itu? Nah, hari ini kita nggak cuma bahas ikan sapu-sapu. Karena ternyata ikan sapu-sapu itu cuma pucuk gunung es. Para peneliti dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, sudah memetakan sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengkhawatirkan. Dan setelah kamu tahu fakta-faktanya, saya yakin kamu bakal lihat sungai dan danau di sekitarmu dengan cara yang berbeda. Yuk, kita selami. Sebelum masuk ke angka-angkanya, kita samain dulu persepsi kita. Spesies invasif itu bukan sekedar hewan atau tumbuhan yang bukan asli dari suatu tempat. Di dunia ini, perpindahan makhluk hidup itu wajar. Bisa lewat arus laut, angin, bahkan menempel di bulu burung. Yang bikin berbahaya adalah ketika mereka datang ke ekosistem baru dan mereka menang terlalu mudah. Bayangin begini, ekosistem itu seperti pasar tradisional yang sudah punya keseimbangan. Ada penjual sayur, penjual ikan, penjual buah. Semua punya pelanggan, semua dapat rezeki. Seimbang. Nah, spesies invasif itu ibarat supermarket raksasa yang tiba-tiba buka tepat di sebelahnya. Modal besar, harga lebih murah, dan nggak punya musuh alami di sana. Pasar tradisionalnya, perlahan mati. Itulah yang terjadi di perairan kita. Dan skalanya, jauh lebih besar dari yang kebanyakan orang sadari. Oke, ini bagian yang bikin saya pribadi cukup kaget waktu pertama kali baca datanya. Berdasarkan publikasi ilmiah yang disusun oleh tim peneliti BRIN, ada 50 jenis spesies asing yang sudah masuk ke perairan Indonesia. 50. Dari 50 itu, 18 jenis sudah teridentifikasi punya sifat invasif. Artinya, mereka nggak cuma numpang lewat, mereka mendominasi. Mereka merusak. Trianto, peneliti dari Kelompok Riset Produktivitas Ekosistem Perairan Darat BRIN, dengan tegas bilang, jangan sampai kita hanya terpaku pada ikan sapu-sapu. Karena ikan sapu-sapu itu hanya salah satu contoh dari sekian banyak penjajah yang sudah lama eksis di ekosistem air kita. Tapi siapa saja yang 18 itu? Kita nggak punya waktu untuk bahas semuanya hari ini. Tapi ada satu nama yang wajib kamu tahu selain ikan sapu-sapu. Namanya sudah bilang segalanya. Red Devil. Ikan ini bukan karakter fiksi. Dia nyata. Dan dia sudah ada di Danau Toba, Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, bahkan Danau Batur di Bali. Trianto menjelaskan bahwa populasi Red Devil di lokasi-lokasi itu sudah meningkat secara signifikan. Dan ikan ini bukan tipe yang main aman. Red Devil dikenal agresif, rakus, dan mampu merusak populasi ikan lokal yang sudah jadi sumber penghidupan masyarakat setempat selama generasi. Nah, ini yang perlu kita renungkan sebentar. Danau Toba bukan sekedar objek wisata. Buat ratusan ribu keluarga di sekitarnya, danau itu adalah sumber makan, sumber ekonomi, dan bagian dari identitas budaya mereka. Kalau ikan lokalnya tersingkir, apa yang tersisa untuk mereka? Pertanyaan yang sering muncul adalah, gimana bisa ikan-ikan ini sampai masuk ke perairan Indonesia? Jawabannya, lebih dekat dengan keseharian kita daripada yang kamu kira. Perdagangan ikan hias adalah salah satu jalur utama. Banyak spesies yang awalnya dipelihara karena cantik atau unik, lalu dilepas ke alam bebas karena pemiliknya bosan, atau karena banjir yang membawa akuarium meluap ke sungai. Ada juga yang masuk lewat industri budidaya ikan yang nggak ketat dalam protokol karantina, atau bahkan dibawa secara sengaja dengan niat mengisi danau atau waduk dengan ikan baru yang dianggap produktif, tanpa studi dampak lingkungan yang memadai. Ironisnya, kita yang sering jadi pintu masuknya sendiri.
Oke, mungkin ada yang berpikir, ini urusan alam, nanti juga selesai sendiri. Tapi tidak semudah itu. Ekosistem yang sudah terganggu oleh spesies invasif sangat susah untuk dipulihkan. Bahkan dengan intervensi aktif manusia sekalipun, prosesnya bisa memakan waktu puluhan tahun, dan hasilnya tetap nggak bisa dijamin kembali seperti semula. Trianto menekankan bahwa ini bukan soal satu kota atau satu danau. Ini sudah tersebar luas, dan yang dibutuhkan bukan aksi seremonial, bukan sekedar gotong royong massal foto-foto lalu selesai, tapi kebijakan pengendalian yang terintegrasi di tingkat nasional. Fenomena ikan sapu-sapu di Jakarta harus jadi momentum, bukan sekedar berita yang lewat begitu saja. Karena di balik kanal-kanal Jakarta yang viral, ada Danau Toba, Danau Batur, Jatiluhur, Cirata, dan kemungkinan besar masih banyak lagi yang belum terpetakan. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? 1. Ikan sapu-sapu bukan masalah tunggal. Dia hanyalah wajah paling terlihat dari ancaman yang jauh lebih besar. 18 spesies invasif yang sudah menyebar di perairan Indonesia. 2. Spesies seperti Red Devil sudah mengancam ekosistem dan penghidupan masyarakat di titik-titik perairan strategis kita. 3. Solusinya bukan cuma bersih-bersih. Perlu kebijakan nasional yang serius, berbasis data riset, seperti yang sudah dikerjakan BRIN, bukan sekedar respons reaktif ketika media sudah ramai. Dan buat kita sebagai masyarakat, hal paling sederhana yang bisa dilakukan adalah tidak melepas hewan peliharaan ke alam liar sembarangan. Seekor ikan hias yang kamu lepas hari ini bisa jadi ancaman bagi ribuan spesies lain 10 tahun ke depan. Kecil terdengarnya, tapi dampaknya nyata. Alam kita bukan tempat pembuangan, dia adalah sistem yang rapuh, dan kita semua bagian dari sistemnya. Kalau video ini membuka matamu tentang isu yang sering luput dari perhatian kita, bantu sebarkan dengan share ke teman atau keluarga yang peduli lingkungan. Komen di bawah, menurut kamu apa langkah nyata yang paling mungkin dilakukan pemerintah untuk mengendalikan spesies invasif ini? Saya penasaran sama jawaban kalian. Jangan lupa subscribe kalau kamu mau terus dapat konten sains yang gak biasa kayak gini. Dan sampai ketemu di video berikutnya.